Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita sudah masuk ke dalam semester 2 di kelas 10 yaitu teks negosiasi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas meliputi pengertian teks negosiasi, struktur teks negosiasi, ciri kebahasaan teks negosiasi. Setelah ini, anak-anak akan kami ajak untuk menyimak materi pembahasan tentang teks negosiasi. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita belajar tentang teks negosiasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks negosiasi, berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berisi pembuka, pengenalan dan penjabaran masalah dari pihak pengajuan dan pihak penawar. Yang kedua adalah pengajuan, memuat permintaan dari pihak penawar tentang pemenuhannya oleh pihak pengajuan. Yang ketiga adalah penawaran, berisi puncak negosiasi antara dua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat adalah persetujuan. Bagian ini menjelaskan proses terjadinya kesepakatan antara pihak penawar dan pihak pengajuan. Yang terakhir atau yang kelima adalah penutup. Bagian akhir dari negosiasi ditutup dengan salam dan ucapan terima kasih untuk mengakhiri negosiasi. Selanjutnya yaitu materi tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Berbeda jenis teks, maka berbeda pula gaya bahasa yang digunakan. Berikut kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Kedua, bahasanya persuasif atau membujuk. Ketiga, menggunakan kalimat imperatif. Keempat, menggunakan kalimat adjektif. Kelima, menggunakan konjungsi. Keenam, berisi pasangan tuturan. Yang ketujuh, bersifat memerintah atau menuruti perintah. Kedelapan, menggunakan pronominal. 9. Menggunakan kalimat secara langsung. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis teks negosiasi. Jenis teks negosiasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teks negosiasi tuturan langsung. Pada teks negosiasi tuturan langsung ini masih dibagi menjadi 3, di antaranya pertama, teks negosiasi pemecahan konflik. Teks tersebut adalah teks negosiasi untuk memecahkan suatu masalah dan menghasilkan suatu kesepakatan di antara dua belah pihak. Kedua, teks negosiasi kerjasama. Teks tersebut adalah permohonan kerjasama antara pengusaha dan pihak lain yang meminjamkan atau mengajukan modal yang sifatnya menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Teks tersebut adalah teks yang sering digunakan konsumen ketika ingin membeli barang ke produsen. Selanjutnya, jenis teks negosiasi yang kedua yaitu teks negosiasi tuturan tidak langsung. Teks negosiasi tuturan tidak langsung pada praktiknya juga dilakukan tidak secara langsung alias menggunakan perantara. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.